Pulau Jawa, kaya akan budaya, begitu dekat di telinga sehingga orang tak akan lupa. Pakaian adatnya yang khas, alat musiknya yang merdu, dan makanan yang menggugah selera. Nyam nyam. Namun masyarakat Jawa sekarang ini sudah mulai lupa dengan wejangan budaya Jawa yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka melombakan mitos-mitos budaya Jawa yang sudah turun-temurun dipercaya oleh masyarakat Jawa. Padahal, mitos tersebut sebenarnya mau mengajak masyarakat Jawa sendiri untuk hidup teratur dalam berperilaku. Ada beberapa mitos budaya Jawa yang mungkin pernah teman-teman dengar. Misalnya, bangun tidur siang atau tidur di pagi hari dapat menghilangkan rezeki dan menjauhkan kita dari jodoh. Banyak orang Jawa yang bilang kalau bangun tidur di siang hari atau kita tidur dan bangun terlalu siang dapat menjauhkan rezeki dan jodoh. Padahal, secara akal sehat, tidak ada hubungannya antara bangun tidur dengan mendapatkan rezeki ataupun jodoh. Namun sebenarnya, mitos tersebut mau mengajak kita untuk tidak bermalas-malasan, dan faktanya, jika kita bangun terlalu siang, maka akan berdampak pada kesehatan tubuh dan kurang baik bagi calon jodoh nantinya. Mitos yang kedua adalah jangan duduk atau berdiri di depan pintu, nanti sulit dapat jodoh atau seret rezeki. Masyarakat percaya jika seseorang melanggar pamali tersebut akan diganggu oleh makhluk halus. Selintas memang tidak masuk akal, namun maksud dari mitos tersebut agar orang-orang tidak menghalangi jalan masuk dan bagi kesehatan agar tidak terkena penyakit yang dibawa oleh udara kotor dari luar. Mitos selanjutnya adalah menduduki bantal dapat menyebabkan bisulan. Memang tidak masuk akal kalau menduduki bantal dapat menyebabkan bisulan. Bisul itu terjadi karena bakteri dalam kulit kita. Namun, maksud dari mitos ini agar kita tidak menduduki bantal karena tidak pantas jika barang untuk kepala kita duduki. Selanjutnya, mitos makan sambil tidur bisa jadi ular. Memang tidak masuk akal. Makan sambil tidur bisa jadi ular. Namun, faktanya jika kita makan sambil tiduran dapat menyebabkan pencernaan kita terganggu, seperti luka pada kerongkongan, perut begah, dan gangguan pencernaan lainnya. Masih banyak lagi mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Mitos-mitos tersebut memang sekelas irasional, namun di balik mitos tersebut ada makna yang rasional, di mana masyarakat Jawa menjadi teratur oleh karena mitos-mitos tersebut. Pada akhirnya, mitos tersebut memang adalah usaha manusia rasional. Masih nggak percaya? Coba deh teman-teman bandingkan dengan fenomena yang satu ini. Suka makan makanan ini? Tidak asing dengan merek yang satu ini? Atau yang ini? Atau merek yang satu ini? Merek favorit K-popers. Ya, betul sekali. Semua merek itu adalah merek mie instan. Kalian perlu berterima kasih dengan kakek yang satu ini, bukan yang ini ya. Mie instan yang kalian makan selama ini ditemukan oleh Momofuku Ando. Ia adalah seorang Jepang, lahir di Taiwan pada tahun 1910. Ia menciptakan mie instan untuk pertama kalinya pada tahun 1958. Kala itu, usai Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami krisis makanan. Banyak orang berantrian untuk mendapatkan makanan. Kementerian Kesehatan Jepang mendorong masyarakat agar mau makan roti dari terigu yang dikirim oleh Amerika Serikat. Padahal, orang Jepang sendiri lebih akrab dengan mie. Karena hal itu, Ando terkejut, sehingga ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat mie yang diharapkan dapat membantu keadaan negara kala itu. Semenjak saat itu, Ando melihat kesempatan besar dan kemudian bereksperimen membuat mie sendiri. Dia berusaha membuat mie yang enak, murah, dan mudah disiapkan. Dan pada akhirnya,
Ia menemukan metode membuat dan melembabkan mie, kemudian mengeringkan dan menggorengnya. Mie tersebut kemudian direbus beberapa menit dan voila, mie siap disajikan. Dalam perkembangannya, mie instan pertama di dunia tersebut semakin populer dan memiliki berbagai rasa, merek, dan varian lainnya. Di Indonesia sendiri, mie instan memang sudah memenuhi syarat, standar, dan keamanan untuk dikonsumsi oleh BPOM. Namun, bukan berarti kita seenaknya sendiri makan mie instan dengan jumlah yang banyak dan berlebih. Banyak sekali kandungan dalam mie instan, mulai dari MSG yang tinggi, sodium yang tinggi, karbohidrat yang tinggi, dan lemak jahat. Semua kandungan tersebut, jika dikonsumsi secara berlebih dan jumlah yang banyak, dapat menyebabkan risiko penyakit, mulai dari hipertensi atau darah tinggi, stroke, jantung koroner, diabetes, dan penyakit lainnya. Kita bisa melihat bahwa baik Ando dan perusahaan mie instan berorientasi pada mie instan yang enak, murah, dan mudah disiapkan. Demikian juga konsumen merasa aman bahwa mie yang dikonsumsinya aman jika dikonsumsi sebab telah diuji oleh BPOM. Alasan tersebut membuat orang semakin yakin bahwa apa yang dikonsumsinya itu aman dan boleh dimakan sesuai dengan kehendaknya. Dari fenomena kedua tentang pembuatan mie instan ini memang cukup rasional dan masuk akal. Namun, di balik semua itu ada resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Seperti resiko penyakit yang disebutkan tadi. Dari resiko tersebut, usaha manusia dalam pembuatan mie instan ternyata irasional. Berharap dapat membuat makanan yang enak, cepat, dan murah, malah menjerumuskan mereka pada resiko. Teman-teman bisa melihat dari dua fenomena tersebut. Mitos budaya Jawa memang adalah mitos, memang irasional, tapi mitos tersebut adalah usaha manusia rasional, di mana berusaha mewujudkan dan menghadirkan sesuatu di balik yang mitos tersebut, yakni perilaku yang sopan. Bukan hanya perilaku yang sopan, tapi cara hidup sehat. Produksi dan konsumsi mie instan membawa manusia pada mitos, yang tadinya berusaha membuat mie instan yang enak, murah, dan cepat disajikan, malah beresiko pada kesehatan. Sungguh sangat irasional, bukan? Inilah yang dinamakan usaha manusia rasional adalah mitos yang sifatnya irasional. Keirasionalan usaha manusia itulah yang membawa manusia kembali pada mitos lagi. Gambaran tersebut cukup menjelaskan apa yang dimaksud oleh Max Horkheimer dan Theodor Adorno sebagai dilema usaha manusia rasional. Mari kita pahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan dilema usaha manusia rasional. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman ya. Tadi kita sudah melihat ya, beberapa salah satu gambaran bahwa usaha manusia rasional itu selalu berujung pada mitos, karena usaha manusia rasional itu tidak rasional, irasional, sehingga sama seperti mitos nggak rasional lagi gitu loh, kan mitos irasional. Nah itulah yang dimaksud oleh Max Horkheimer bahwa manusia itu selalu jatuh pada mitos lagi ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam pada penjelasan kali ini ya. Dilema usaha manusia rasional itu digagas oleh dua tokoh ya, yakni Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Kedua tokoh ini adalah tokoh sentral ya, pemikir sentral dari sekolah Frankfurt. Max Horkheimer menjadi direktur institut pada tahun 1937, dan di bawah Horkheimer inilah sekolah Frankfurt mengalami masa keemasannya. Nah, melalui teori kritis, Max Horkheimer berusaha memberikan kesadaran untuk menjebol keadaan manusia yang irasional, atau memberikan emansipatoris ya, memberikan kesadaran.
Nah, Max Horkheimer menggarisbawahi bahwa arti kritis di sini adalah seperti ajaran Marx ya, tentang ekonomi politik, di mana Marx mengkritisi sistem kapitalis yang menindas kaum buruh yang berakibat pada kesenjangan sosial. Nah, begitu juga dengan Horkheimer, mau mengkritisi sistem ekonomi dewasa ini yang sudah irasional ini. Oleh sebab itu, dengan teori kritis, Horkheimer mau menyadarkan masyarakat. Teori kritis ini pada akhirnya akan menjadi teori emansipatoris ketika dapat memberikan kesadaran bagi manusia. Terdapat 3 syarat agar teori kritis menjadi teori emansipatoris ya. Yang pertama, ia harus curiga dan kritis. Kedua, harus berpikir secara historis. Dan ketiga, ia tidak memisahkan teori dari praksis. Teori kritis mengkritisi dan curiga terhadap kategori-kategori dalam masyarakat seperti kategori produktif, berguna, layak, bernilai, dan sebagainya. Nah, teori kritis tidak menerima kategori tersebut secara mentah-mentah ya, namun mempersoalkan kategori tersebut. Sebab kenyataan pada masyarakat dewasa ini diselubungi dan disembunyikan dalam kategori-kategori tersebut. Fungsi dari kategori-kategori tersebut tidak lain adalah menyembunyikan sesuatu yang disembunyikan oleh kategori-kategori tersebut. Nah, maksud dari harus kritis dan curiga ini adalah kritis terhadap kategori-kategori yang aku sebutkan tadi ya. Misalnya masyarakat dewasa ini didasarkan pada nilai tukar. Nah, semua dianggap barang dan komoditas yang dapat ditukarkan. Misalnya lagi masyarakat kategori produktif tadi ya. Masyarakat dewasa ini kalau berbicara produktif akan berorientasi pada menghasilkan lebih ya, menghasilkan keuntungan. Nah, teori kritis harus mengkritisi hal tersebut, bukan menerima kategori tersebut mentah-mentah atau malah membuatnya dapat berjalan dengan baik, melainkan harus mempersoalkan kategori-kategori produktivitas tersebut dengan kritis ya. Misalnya, apakah produktivitas yang dihasilkan memiliki nilai yang sebenarnya? Tidakkah nilai yang dihasilkan oleh produktivitas itu sifatnya ekonomis, semata-mata merupakan martabat manusia sendiri? Nah, hal itu dikarenakan bahwa manusia sekarang ini dikendalikan oleh modal yang buta secara alamiah dan mekanis. Manusia tidak bekerja berdasarkan ekspresinya, berdasarkan hakikatnya sebagai manusia, melainkan tunduk pada modal yang buta. Masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri pada keadaan tersebut, bagaikan aturan-aturan yang berlaku seterusnya. Masyarakat tinggal meniru dan menyesuaikan diri kepada tuntutan-tuntutan tersebut. Masyarakat kini sudah tidak kritis lagi dan tidak sadar dan tidak manusiawi lagi, sehingga jadi irasional. Nah, inilah yang perlu dikritisi dan dicurigai oleh teori kritis, membongkar dan membuka apa yang disembunyikan oleh kategori tersebut. Nah, kategori produktif ini mau menyembunyikan apa sehingga manusia itu nggak bekerja sehingga manusia itu nggak bekerja berdasarkan diri sendiri. Nah, ternyata setelah dibongkar, setelah dikritisi, ternyata manusia itu bekerja dikendalikan oleh kekuatan modal. Nah, itu maksud dari kritis dan curiga, membongkar sesuatu ya, membongkar sesuatu. Nah, fungsi selanjutnya yaitu teori kritis harus berpikir secara historis. Nah, di mana masyarakat berada dalam totalitas. Totalitas harus dimengerti sebagai perkembangan masyarakat. Dalam totalitas terdapat kontradiksi, di mana totalitas dianggap rasional dan di sisi lain dianggap irasional. Nah, jadi dalam totalitas itu ada kontradiksi antara yang sadar atau irasional dan yang tidak sadar atau irasional. Nah, maksud dari poin kedua ini atau syarat kedua ini, masyarakat dimengerti secara totalitas sebagai perkembangan masyarakat secara keseluruhan dalam prosesnya. Dalam totalitas terdapat kontradiksi di mana di sisi lain dianggap rasional. Nah, misalnya bentuk ekonomi sekarang ini memang merupakan pekerjaan manusia ya, yang sadar sebagai pernyataan diri. Totalitas inilah sebagai dunianya, sehingga hasil pekerjaan manusia
yang sadar itu adalah rasional. Nah, kita tahu bahwa sistem kapitalis itu memang diciptakan oleh manusia, hasil karya manusia. Nah, berdasarkan hal tersebut dianggap rasional karena memang hasil pekerjaan manusia. Namun di sisi lain, totalitas tersebut dianggap irasional, sebab totalitas tersebut berjalan secara mekanis dan alamiah, sebab bentuk ekonomi dan budaya yang di dalamnya sudah tidak dikendalikan oleh manusia, melainkan dikuasai oleh modal yang buta tadi, sehingga hal inilah yang menjadikan usaha manusia rasional tidak rasional lagi atau irasional. Nah, di sisi lain, sistem ekonomi itu ternyata memperbudak manusia. Nah, dari hal inilah yang awalnya manusia itu sistem kapitalis itu hasil dari karya manusia yang menjadikan hal itu rasional sehingga menjadi irasional karena bukan manusia lagi yang mengendalikan sistem kapitalis, melainkan sistem kapitalis itu sendiri, modal yang buta itu sendiri mengendalikan manusia. Nah, itu maksud dari poin yang kedua, syarat yang kedua. Nah, selanjutnya teori kritis tidak boleh memisahkan teori dari praksis atau praktik ya. Teori kritis harus menganggap bahwa realitas objektif itu adalah produk yang berada dalam kontrol subjek. Fakta dari luar subjek tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat hubungan yang dinamis dengan subjek dan selalu dipengaruhi oleh subjek. Nah, maksud dari poin ketiga ini adalah agar teori kritis dapat menjadi teori emansipatoris. Nah, sehingga teori tersebut harus dijalankan dalam praktiknya. Sehingga membuat manusia sadar bahwa manusia dan di luar dirinya secara alamiah semua berada dalam wewenang manusia sehingga ia dapat membangunnya sesuai dengan keinginan dan rasionya. Semua keadaan dan masa depan sebenarnya bergantung pada manusia. Nah, maksud dari poin ketiga ini bahwa teori kritis itu harus membuat manusia itu sadar bahwa sebenarnya manusia itu sanggup ya menciptakan masa depannya sendiri dengan kekuatan dan rasionya, sehingga tidak diperbudak lagi oleh kekuatan modal. Jadi semua masa depan itu bergantung pada manusia itu sendiri. Bagaimana manusia mau menjalankan kehidupannya secara baik ya. Maksudnya itu dijalankan dalam praktiknya itu bagaimana gitu, sehingga nantinya bisa jadi rasional gitu. Nah, poin slide selanjutnya, usaha manusia rasional itu sudah nampak ya pada masa Afklarum atau abad pencerahan yang terjadi di Eropa pada abad ke-15 sampai 18 ya. Antara abad-abad itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang mulai digagas dan berkembang pesat ya. Hampir setiap tahun pada masa itu menghasilkan penemuan-penemuan baru ya, penemuan ilmiah baru. Pada masa inilah manusia mulai mengagung-agungkan akal budinya. Manusia sudah meninggalkan mitos dan takhayul, bahkan wahyu dan otoritas gereja yang sudah mulai ditinggalkan. Abad pencerahan ini bukan milik bangsa Eropa saja pada abad 18, melainkan jauh sebelum itu ada filsuf-filsuf Yunani yang sudah mulai berpikir rasional. Dengan logika, ya, logos, mereka melepaskan diri dari mitos-mitos. Sungguh ajaib sebab pada masyarakat seprimitif itu dan sesederhananya itu sudah mulai tahu bahwa akal budinya itu sungguh mulia dan berpikir secara rasional. Nah, seperti misalnya manusia itu sudah berusaha untuk mencari tahu ya asas, prinsip dan awal alam semesta ini dari mana asalnya gitu. Nah, seperti asumsi dari Thales bahwa alam semesta ini bukan berasal dari dewa, melainkan dari air. Nah, dewa yang dimaksud ini adalah mitologi dari Yunani, yaitu dewa Okeanos yang merupakan dewa samudra ya. Nah, jadi bukan berasal dari dewa lagi, bukan berasal dari mitologi lagi, alam semesta itu diciptakan melainkan dari air. Nah, begitu juga Anaximandros, murid dari Thales, mengatakan bahwa bukan air melainkan Aperion.
Nah, begitu juga dengan Anaxagoras bahwa pelangi itu bukan sebagai perjalanan Dewi Jelita ya, tapi pelangi adalah pantulan matahari dalam awan-awan. Nah, dari sini kita tampak bahwa filsuf-filsuf ini sudah mulai berpikir rasional, bisa berpikir mulai menggunakan akalnya untuk menjelaskan alam lingkungannya. Nah, bisa dikatakan bahwa afklaru ya, atau pencerahan merupakan usaha manusia rasional, di mana manusia berusaha mencapai pengertian rasional tentang dirinya dalam alam lingkungannya. Nah, selanjutnya, Max Horkheimer memberikan beberapa penjelasan ya tentang usaha manusia rasional itu selalu berada pada dilema. Namun karena keterbatasan waktu, maka aku mau menjelasin salah satu contoh aja ya. Namun teman-teman harus menggarisbawahi bahwa mitos tetaplah mitos ya, sebab berpangkal dari mitos tersebut. Tidak rasional karena tidak dapat menghindarkan sesuatu yang dianggapnya mitos itu tadi. Jadi tidak bisa menghadirkan yang dimitoskan itu tadi loh. Nah, Horkheimer menjelaskan bahwa manusia itu memiliki ketakutan. Pada masyarakat primitif, manusia itu takut ya. Takut yang dimaksud adalah tabu terhadap yang ilahi. Sepintas memang irasional, sebab tabu itu memaksudkan orang agar takut pada yang ilahi. Tetapi sebenarnya tabu itu pengertian rasional, sebab masyarakat primitif percaya bahwa dunia dan seisinya ini bukan hanya imanen tetapi juga transenden, atau dipengaruhi yang transenden tersebut. Karena tabu itu orang merasa bahwa yang ilahi tidak dapat didekati dan dipengaruhi, dan juga dalam hal kekuasaannya untuk menentukan apa saja bagi manusia ya. Maka dari itu masyarakat primitif percaya pada nasib, kejadian alam atau takdir, sehingga terpaksa menerima dengan ikhlas kekejaman nasib yang tidak bisa dielaknya itu. Nah, masyarakat primitif itu percaya kekuatan dari luar itu memberikan pengaruh bagi manusia ya, bahwa mereka percaya bahwa takdir ini ya, bahwa kejadian A itu adalah takdir Tuhan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, begitu juga dengan manusia modern. Masyarakat modern takut terhadap hal-hal di luar diri manusia, sehingga hal yang di luar diri manusia itu harus disingkirkan demi kedaulatan manusia. Nah, ketakutan manusia rasional ini menyebabkan orang-orang menganggap realitas objektif sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Oleh karena itu, pengetahuan manusia selalu sifatnya subjektif. Tidak bisa menjelaskan kejadian objektif dari realitas yang dihadapinya. Ya, karena manusia itu mau memusuhi hal yang di luar dari dirinya itu, realitas objektif itu tadi itu dianggap sebagai musuh, sehingga pengetahuan manusia itu hanya melulu subjektif ya. Akibatnya objek dari realitas yang dihadapinya tidak jadi dirasionalkan kan, melainkan tetap dalam kealamiannya dan keirasionalannya, seperti kejadian alam yang siklis dalam mitos itu tadi. Nah, manusia terpaksa harus menyesuaikan diri kepadanya secara alamiah, seperti contoh sebelumnya bahwa manusia sekarang menyerahkan diri untuk diperbudak oleh modal yang tidak sadar, dan ikhlas untuk larut dalam realitas industri dan produksi yang sangat didewakan dalam masyarakat teknokratis. Di masyarakat primitif ya, menyesuaikan diri ya, menerima dan pasrah bahwa takdir ini adalah karena yang ilahi itu tadi, dan sehingga mereka takut ya untuk menentangnya. Begitu juga masyarakat rasional, mereka takut untuk melawan sistem kapitalis, sehingga sistem ekonomi sekarang, sehingga mereka takut dan mulai menyesuaikan diri dan pasrah ya, mulai diperbudak oleh modal yang tidak sadar itu lagi. Nah, inilah yang disebut dilema usaha manusia rasional, bahwa manusia rasional akan selalu jatuh pada mitos yang sifatnya itu irasional. Nah, kesimpulan yang bisa aku sampaikan bahwa usaha manusia rasional itu selalu berujung pada irasional yang sama dengan mitos itu tadi. Usaha manusia rasional selalu berada pada ketegangan dialektik terhadap mitos. Nah, semakin manusia itu berusaha rasional,
ternyata usaha manusia rasional ini semakin tidak bisa lepas dari mitos. Nah, itu kesimpulan dari uh, dilema usaha manusia rasional. Kurang lebih demikian ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat penjelasannya. Sekali lagi, mungkin teman-teman nanti bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.